Akhir-akhir ini di media sosial dan di internet lagi rame ya, ada tren namanya 10 tahun yang lalu. Jadi tahun 2016 itu adalah 10 tahun yang lalu. Cepet ya, waktu tuh nggak terasa. Jadi orang banyak posting fotonya di tahun 2016 terus dibandingin sama foto terbarunya di tahun 2026. Nah tapi di kali ini gue pengen bikin yang sesuai sama tag ya, yaitu gue pengen ngebahas HP yang rilisnya itu di tahun 2016 tapi kita bahasnya di tahun 2026. Nah HP ini adalah Google Pixel 2016 alias Original Pixel alias OG-nya Pixel. Gimana sih kondisinya di tahun 2026 ini? Yuk kita mulai videonya. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi. Ya sebenarnya ini tuh belum genap 10 tahun ya Pixel 2016 itu ya, karena Pixel itu kan rilisnya itu di bulan Oktober 2016. Nah sekarang itu masih bulan Januari 2026, masih ada beberapa bulan lagi sampai ketemu Oktober. Tapi nggak apa-apa lah, kita anggap ini udah 10 tahun ya untuk Google Pixel 2016 ini. Satu hal yang menjadi keunggulan dari Pixel 1 itu adalah kameranya. Jadi apalagi ya kalau yang dijual sama Google tuh selain daripada kameranya, karena waktu itu Google itu memperkenalkan processing kamera computational photography, di mana mereka membuat HDR Plus yang waktu itu tuh dibuat oleh Mark Levoy selaku engineer-nya. Nah hasil foto-fotonya dari Pixel 1 waktu itu tuh memang ngeri banget ya. Jadi dynamic range-nya itu tinggi, terus dia punya tingkat kontras, terus tingkat shadow yang sangat pekat banget, tapi punya detail yang sangat tajam. Padahal sensor yang dipakai sama HP ini tuh nggak gede-gede banget. Jadi kalau dibandingin sama HP zaman sekarang ya, waktu itu tuh 1/2.55 alias setengah inci. Tapi dengan ukuran pixel size yang menurut gua lumayan gede ya, di 1,55 mikron. Dan dia punya bukaan juga lumayan cukup lebar ya, di f2.0. Nah untuk resolusinya juga dia pakai yang 12 megapiksel. Jadi sebenarnya ini murni ya kemampuan daripada pemrosesan softwarenya Google yang sangat bagus ya, yang digawangi oleh Mark Levoy tersebut. So setelah Pixel 1 rilis itu nggak lama di review oleh DxOMark, HP ini langsung menduduki posisi 1 ranking DxOMark untuk kamera HP yang sangat bagus kameranya. Ya tentu aja ini menjadi kebanggaan bagi Google sendiri ya, karena pada saat itu memang posisi 1 di kamera HP itu selalu dipegang sama HTC. Tapi gue di sini nggak mau terlalu banyak bahas kameranya ya, karena mungkin kita akan bahas secara keseluruhan juga ya. Kita mulai paling dari desainnya. Mungkin di sini ada yang pengen nostalgia sama desain dari Google Pixel 1. Menurut gue ini desainnya sangat timeless ya. HP-nya juga kelihatan sangat tipis. Nah di sini bagian belakangnya ini menurut gua ikonik karena dia ada 2 ton khasnya Google Pixel. Yang bagian atas tuh warnanya lebih gelap, yang bagian bawah itu warnanya lebih cenderung lebih soft ya. Nah dia tuh ada 3 pilihan warna. Nah namanya sendiri juga lucu-lucu waktu itu. Kalau nggak salah yang hitam namanya adalah Quiet Black yang seperti ini. Terus ada yang warna silver itu kalau nggak salah namanya adalah Very Silver. Nah untuk satu lagi warna biru itu namanya Clearly Blue. Nah dari namanya aja menurut gua itu udah cukup unik ya. Oke sekarang kita body tour sedikit ya. Jadi yang gue pegang ini adalah yang varian yang XL, jadi ukurannya tuh lebih besar. Nah untuk secara desain HP ini tuh bisa dibilang tipis. Jadi pada zaman itu memang HP tuh pada tipis-tipis ya. iPhone 6 itu tipis, desainnya juga aluminium di sininya, bahannya itu bodinya juga aluminium. Nah, ini menurut gua tombol-tombolnya dari Google Pixel itu cukup solid. Ini tombol powernya kayak ada patternnya gitu. Nah untuk tombol volumenya itu standar aja. Nah bagian atas ini masih ada lubang jack audio. Nah lanjut di bagian bawahnya ini ada 2 speaker, terus ada 1 port USB Type-C tuh. Terus di bagian kirinya ada untuk slot SIM cardnya ya. Nah HP ini tuh dulu belum ada peraturan-peraturan IMEI kayak gitulah. Jadi bisa dipasangin kartunya sampai sekarang karena ini udah masuk dalam kategori yang whitelist.
Nah, balik lagi ke bagian belakangnya, di sini ada tombol untuk fingerprintnya. Nah, ini dual tone-nya menurut gue cukup unik ya, karena di bagian atasnya warnanya lebih gelap dan dia dilapisi sama kaca. Nah, kalian bisa lihat kameranya di sini kecil banget, belum ada bam-bam kamera seperti ada di zaman sekarang ya. Ini tuh nggak ada, malah rata ya tuh. Kalian bisa lihat di sini, padahal ukuran sensornya itu 1/2 inci, tapi 1/2 inci HP yang ada di zaman sekarang tuh punya bam kamera yang gede-gede banget. Ya gua nggak tahu kenapa ya. Nah, di bagian sini tuh ada 2 untuk laser fokus di sini. Terus ada 1 untuk lubang mic dan 1 lagi adalah lampu flashnya. Nah, lampu flashnya ini aja dia seukuran sama ya, sama daripada kameranya. Ya, sebenarnya bahasa desainnya ini gue bilang adalah bahasa desainnya handphone dari HTC ya. Seingat gue Pixel 1 itu pakai HTC, Pixel 2 itu pakai LG untuk manufacturernya. Nah, lanjut kita ke bagian depannya. Bagian depannya ini didominasi sama layar yang punya dagu sama jidat itu yang gede banget. Tapi ya ini ya perbedaan daripada HP flagship zaman dulu dengan HP mid range-nya. Nih, dengan panel ya, layar yang berukuran 5 inci, dia tuh punya bezel yang sangat tipis banget. Mungkin ini adalah alasan kenapa HP flagship pada zaman dulu disukai, karena dia punya bezel. Jadi di bagian layarnya nih, yang bagian hitamnya itu adalah bezelnya langsung ke panelnya. Jadi memang tipis banget itu garis hitamnya, yang menandakan kalau bezelnya tuh tipis, bukan daripada framenya ya. Kalau framenya udah pasti jelas-jelas HP zaman dulu tuh tebel karena ada dagunya, karena ada jidatnya itu yang sangat tebel banget. Nah, ini ukurannya 5 inci, panelnya itu dengan menggunakan panel AMOLED, dan refresh rate-nya ya zaman itu ya masih 60 Hz, belum ada tuh refresh rate yang 90 Hz, 120 Hz. Jadi ya dipakainya, kalau kalian udah pakai HP dengan refresh rate yang 120 Hz pasti akan ngerasa kok ini nge-lag ya, padahal ya ini memang refresh rate-nya 60 Hz. Nah, untuk bagian intinya dari HP ini yaitu prosesor. Dia ditenagai oleh chipset dari Snapdragon ya, yaitu Snapdragon 821. RAM-nya dia pakai yang 4GB, terus pilihan storage-nya ada 3 seingat gua. Ada yang 32GB, ada yang 64GB, dan ada yang 128GB. Nah, ini yang gua pakai adalah yang storage-nya itu 128GB. Nah, untuk spek segitu gimana kalau dipakai untuk zaman sekarang, Bang? Ya gue sendiri sih dari 3 tahun lalu pas pertama kali beli HP ini untuk koleksi, ya gue nggak akan menggunakan HP ini sebagai HP utama ya, karena pertama OS-nya juga udah outdate ya, karena dia cuma dapet sampai Android 10. Nanti kita jelasin. Terus yang kedua, kalau dipakai gua rasa ya udah agak lemot, karena aplikasi zaman sekarang tuh udah besar-besar, udah butuh tenaga yang gede-gede, kayak mungkin yang aplikasi standar lah kayak Instagram, Facebook, dan lain-lain sosial media, dan aplikasi untuk ngetik misalnya kayak Google Docs itu memang udah pada berat-berat. Jadi menurut gua udah nggak relevan untuk dipakai di zaman sekarang, pasti nge-lag. Tapi yang paling menarik dari HP ini, apalagi kalau bukan Google fotonya, nah itu dia permasalahannya. Banyak yang mengincar Google Pixel 2016 ini adalah untuk Google fotonya, karena Google itu memberikan unlimited Google Foto untuk original quality kalau di-upload menggunakan HP ini. Jadi kalau kalian punya yang pilihan storage-nya yang 128GB, ya kalian bisa masukin file sampai 128GB terus di-upload ke Google Foto kalian, dan itu free, nggak kena biaya apapun. Jadi dipakai buat ngupload sebanyak apapun melalui HP ini, itu free. Ya itulah, jadi sampai sekarang tuh masih banyak orang yang hunting Google Pixel 1 ya buat dipakai cuma untuk ngupload doang. Nah, lanjut ke bagian OS-nya. Ya pada zaman itu sih Google OS ya ibaratnya kayak original vanilla Google Android itu memang sangat digandrungi ya, banyak disukai karena kesimpelannya, keminimalisannya, dan juga ini jadi satu-satunya HP pertama Google yang waktu itu tuh mendapatkan update sampai 4 tahun. Tapi tetap ya, OS-nya itu tetap dijanjikan kan 3 kali ya. Dia dari Android 7.1 pertama kali rilis itu dapat upgrade sampai Android 10, tapi security update-nya waktu itu di-upgrade sampai tahun yang berikutnya. Nah, yang jadi kebanggaan berikutnya lagi adalah Google Assistant, itu pertama kali ada di HP ini. Jadi Google waktu itu tuh mengumumkan di Google I.O. sebelum Pixel ini rilis,
kalau mereka akan mengeluarkan yang namanya fitur Google Assistant. Jadi bisa komunikasi langsung dua arah sama Google Assistant. Karena pada saat itu baru pertama kalinya ya, itu yang akan menjadi cikal bakal Google Gemini yang kita pakai di sekarang ini. Cepet banget ya, udah 10 tahun berlalu dan AI itu makin terus berevolusi seperti itu, dan sekarang kita udah bisa ngobrol banyak melalui Google Gemini. Padahal awalnya ya dari sini, dari Google Assistant. Oke, mungkin berikutnya gue akan menampilkan beberapa contoh aja foto-foto yang diambil menggunakan Google Pixel 2016 dan mungkin ada beberapa komparasi sedikit dengan HP zaman sekarang. Oke, ini contoh perekaman dari Google Pixel 2016. Ini resolusinya kamera depan waktu itu belum ada yang 4K ya, berarti masih 1080 30 fps, dan dia juga kayaknya belum ada stabilizernya karena di viewfinder tuh kayak gempa banget. Gue sih udah nyalain ya settingan stabilizer, mungkin kamera depan memang belum ada ya base-nya. Nah, untuk kamera belakangnya sendiri baru bisa 4K. Nah, ini 4K-nya tuh. Kita coba agak lebar sedikit ambil view-nya, terus kita coba bawa jalan. Ini 4K ya, 4K 30 fps sambil jalan seperti ini. Dari viewfinder sih ada gempa-gempa dikit, tapi gue nyalain stabilizernya, harusnya hasilnya udah stabil. So, jadi gimana hasil foto-fotonya, hasil kameranya dari Google Pixel 1 ini? Kalau menurut gua sih ya kalau dibandingin head to head langsung dengan HP zaman now, mungkin ya kalah di bagian karena nggak ada telefoto sama nggak ada kamera ultrawide-nya. Tapi kalau head to head nih, kamera utamanya ya masih bisa bersaing ya, sekedar untuk share ke sosial media itu hasilnya masih relevan sampai sekarang ini. Ditambah lagi hasil videonya juga dia oke ya, bisa rekam video 4K 30 fps. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Gue Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Salam Tim Pixel.